Halo Dulur Dance, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini Saldin di Dance Podcast, yang ini juga perdananya Dance Podcast yang diluncurkan langsung oleh Dance dan berkolaborasi dengan BNN Sidoarjo. Dan hari ini kita mendapatkan narasumber yang menurut Saldin wow banget, yaitu adalah Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Ami? Alhamdulillah sehat ya, meskipun kita Di dalam tengah, kondisi pandemi kayak gini, kita harus tetap sehat, makan makanan bergizi ya, olahraga juga ya. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan ya, karena sehat itu mahal ya. Mahal banget Mbak. Mahal ya. Mahal banget. Wah, langsung aja, ini kan kita juga Dance Podcast kan pertama kalinya nih diluncurkan. Ini juga perdana dong. Perdana banget, karena selain juga memperingati atau menyambut HANI, Hari Narkotika Internasional besok, Dance juga memperingati hari jadinya nih Mbak yang ke-13 tahun. Oh, ulang tahun dong iya, ya. ulang tahun. Nggak kerasa ya Mbak, udah 13 tahun dan di 13 bawah tahun. naungan BNN Sidoarjo dan Diskora Sidoarjo. Iya. Well, Selin mau cerita dulu bentar ke teman-teman. Tema podcast kita apa sih hari ini? Oke. Kebetulan tema podcast kita adalah menjadikan generasi milenial yang cakep. Nah, cakep itu apa sih Mbak? Cakep itu cerdas, amanah, kreatif, energik, dan proaktif anti narkoba. Cerdas, Amanah, kreatif, energik, proaktif anti narkoba. Itu kan proaktif. paket komplit banget kan tema Paket podcast kita hari ini. Dan spesial. ya, dan dulu dan sekalian. Ini kan besok kan udah HANI nih Mbak ya, beberapa hari udah HANI. Sudah detik-detik Detik-detik menuju menjelang HANI. Kebetulan temanya HANI tahun 2020 di tengah pandemi ini menurut saya juga spesial banget, karena temanya tuh #hidup 100% di era new normal, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba tuh. Ya kan, pokoknya udah lengkap banget, jadi makanya stay tune di sini sama Salin sama Mbak Ami. Oke. Nah gini Mbak, ini kan kita bicara tentang HANI ya, mungkin dulur dan sekalian, sebutannya dulur dance nih Mbak, teman-teman yang nonton podcast kita hari Halo, ini. dulur dance. Ya, dulur dance. Masih mungkin banyak belum tahu tentang HANI itu apa sih Mbak, Hari Anti Narkotika Internasional. Nah sebelum diulik lagi sama Mbak Ami secara lebih detail, Sabin mau sedikit flashback ya. Apa sih HANI, sejarahnya itu kayak gimana? Jadi HANI itu dulu dan sekalian dicanangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime itu tanggal 26 Juni 1998. Itu karena ada pengusutan kasus seorang warga sipil di China namanya Lin Zexu, yang dia berhasil mengungkap adanya penjualan atau perdagangan opium di Cina secara gede-gedean. Dan bisa nggak sih Mbak Ami nih sharing ke kita itu gimana sih ceritanya si Mr. Lin Zexu ini bisa mengungkap kasus itu gitu? Sebenarnya ini jauh ya, kita jauh flashbacknya ke belakang. Memang kan kalau misalkan dulur dan sekalian atau teman-teman follower info BNN Sidoarjo ya, pernah dengar nggak sih istilah perang candu? Nah iya benar. Mungkin pernah nonton film dinasti-dinasti ya, Dinasti ya, di King dan sebagainya. dan sebagainya itu ada beberapa menyelipkan kisah tentang perang candu. Jadi di mana memang daratan Cina ini dulu kan dijajah ya sama Inggris, itu datang. Gimana caranya? Kan kita bisa lihat ya secara geografis, dilihatlah dari peta ya, besar daratan Cina sama Inggris besaran mana sih? Gedean Inggris kayaknya ya. Cina dong saya. Oh, gedean Cina. Lebarnya Cina. Asia. Oh ya, Asia dan Eropa ya guys. Kan Inggris istilahnya cuman ya kecil ya dibandingkan dengan daratan Cina. Tapi gimana caranya melemahkan tanpa istilah keluar dengan uang taktiknya banyak, usaha sendiri. banyak. Akhirnya salah satu caranya ada dilemahkan orang-orangnya. Gimana caranya? Dibuatlah ketergantungan dengan opium atau yang disebut dengan candu. Nah itu makanya disebutkan perang candu. Nah itu buntut panjangnya. Jadi peperangan antara Inggris dan Cina itu dengan pengungkapan besar-besaran, memang ada istilahnya konspirasi bisa dibilang konspirasi. Iya, jadi kayak ada iya. tujuan tersembunyi ternyata untuk melemahkan Cina, dan akhirnya buntutnya yaitu Hong Kong itu diserahkan ke Inggris. Jadi kan kita bisa belajar ya, kenapa kita harus memahami sejarah karena yaitu untuk pelajaran. Kalau misalkan kita ya khususnya di Indonesia membiarkan khususnya generasi milenialnya, anak-anak
Gen Z-nya atau kita sebutnya sekarang Zoomer, nah, Zoomer-nya mereka dilemahkan pakai narkoba, pakai narkotika ya, bisa ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian ya seperti Cina itu kehilangan, karena itu sampai terpuruk banget ya Mbak. Iya, waktu terpuruk itu banget. Jadi untuk pemulihannya juga nggak bisa, karena ini bukan kayak penyakit yang yang bisa obat disembuhin ya langsung sembuh gitu, enggak. Jadi harus memang proses. Nah itu prosesnya panjang dan itu kita harus ya belajar ya dari sejarah. Itu aja sih flashbacknya kalau Flashbacknya, misalkan kenapa Hani ini jatuh tanggal 26 Juni ya. Oke, Shalin juga mau nambahin nih Mbak, ini kan secara globalnya ya sejarahnya Hani. Nah, sedangkan mungkin dulu Dance juga tanya sejak kapan sih adanya peringatan Hani di Indonesia? Jadi adanya peringatan Hani ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia dengan dibuatnya Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1997 akhirnya dan difinalkan lagi pada pembuatan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Dan saat itu juga dulu dan sekalian BNN mulai memperingatinya dan sampai sekarang ini akhirnya kita mengetahui memperingati namanya Hari Anti Narkotika Nasional seperti itu. Mungkin perlu tambahin juga ya. Jadi kalau misalkan Hani ya, Hari Anti Narkotika Internasional. Oh, berarti yang harus dirayakan dong. Maksudnya, kenapa kok Hari Anti Narkotika harus dirayakan? Jadi sebenarnya ini adalah momentum ya, momentum di mana bahwa narkotika ini adalah barang yang luar biasa jahatnya ya, karena kejahatan narkotika itu kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime ya, sama seperti korupsi, terorisme, genosida dan sebagainya. Salah satunya ya ini dia narkotika karena dia istilahnya penjajah tanpa wajah. Jadi dia negara itu bisa lemah, dilumpuhkan semudah itu, harus dibom atau dinuklir, itu lemahkan aja anak mudanya, dibikin kecanduan, salah satu kecanduan narkotika ini. Nah ini makanya itu berbahaya, makanya sebagai momentum ini kita sebagai refleksi diri introspeksi diri juga kita mengajak ya khususnya kan generasi muda ya. Saldin kan di dance ya, influencer lah istilahnya, influencer di daerah ya. Kemudian juga kita di BNN Kabupaten Sidoarjo juga tidak capek, tidak lelah untuk menyuarakan bahwa narkotika ini berbahaya banget. Berbahaya loh. Kalau ada yang bilang di luar sana narkotika itu enak, asik, gaul, percaya deh itu hanya bualan semata ya, bualan fata morgana ya, hanya fata morgana. Jadi itu hanya rayuan ya, sama kayak setan ya, merayu manusia sampai akhir zaman. Seperti itu narkotika kayak gitu. Oke, itu kan udah dijelasin banget nih dari sama Mbak Ami sejarahnya gimana, terus sampai kenapa sih ada di Indonesia juga Hani ini. Well, sekarang ini Saldin mau langsung aja, ini bisa dibilang puncaknya podcast ini Mbak Ami. Kita kemarin sempat kolaps ya antara Ikatan Dance juga Info BNN Sidoarjo di Instagram itu. Kami dapat saran nih dari pertanyaan-pertanyaan netizen di Sidoarjo ya. Langsung aja nih satu nih Mbak. Q&A ya? Q&A. Oke, tapi dibahas secara menarik dan pastinya kalian semua nggak bakal bosen Oke, langsung aja. Ini ada pertanyaan Mbak, bagaimana semangat menggelorakan Hani 2020 di tengah pandemi ya kan? Secara kita semua di rumah, work from home, study from home, harus physical distancing, apapun itu. Nah, jadi memang sangat spesial ya tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita ini di BNN Sidoarjo, kita dengan dance juga ya, kita selalu kolaborasi ya. Jadi kalau yang tahun-tahun kemarin itu kita ada perayaan namanya kampanye ya. Jadi secara besar-besaran jadi kita mengumpulkan massa yang banyak. Nah, berbedanya tahun ini kita istilahnya dengan pandemi COVID-19 ini, jadi kita harus menuruti SOP protokol kesehatan, di mana salah satu komponen dalamnya tidak boleh bergerombol. Nah, kita harus tetap dipatuhi ya, dipatuhi physical distancing dan sebagainya. Jadi memang untuk tahun ini kita memaksimalkan penggunaan teknologi informasi atau online ya, atau daring ya. Jadi kebetulan kalau kita di BNN seluruh nanti puncaknya pada tanggal 26 Juni. Jadi memang di kami sendiri kita ada video conference secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia
Insinyur Joko Widodo ya. Jadi kita virtual conference dari Jakarta, kemudian kita di BNN. Jadi tidak hanya BNN Sidoarjo aja, jadi di seluruh jajaran ya. Jajaran di Indonesia ini kita mengundang Musfida ya atau Forkopimda untuk hadir, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, kesehatan COVID ya. Jadi tidak boleh dilanggar ya, meskipun ada perayaan apapun tuh tetap harus dipatuhi. Jadi tidak boleh dilanggar. Jadi memang hanya beberapa saja. Jadi kita mengundang itu kepalanya saja, ketua atau pimpinan ya, pimpinannya, kemudian menyaksikan virtual meeting ini secara bersama-sama. Nah, itu untuk secara seremonial. Ya, nanti mungkin selanjutnya bisa dijelasin nanti di belakang ya. Kita juga selain ada secara seremonial, kita juga ada konser apakah dengan siapa? Nanti dulu, nanti aja dulu. Oke, lanjut Saldi. Oke, itu kan tadi ya caranya gimana sih Mbak kita tetap semangat yang untuk teman-teman ya, khususnya dulur dance yang di rumah. Dulur dance. Jadi kolaborasinya gimana Mbak gitu? Tetap bisa berpartisipasi ya nanti, khususnya untuk yang non seremonial sebenarnya nanti. Tapi yang seremonial juga bisa nanti, mungkin bisa mengikuti live streaming di YouTube. Itu pasti nanti dibagikan. Pasti ada, bisa live streaming atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertemakan Hari Anti Narkotika. Iya betul, menyuarakan. Sekarang kan juga banyak ya dulur dance ataupun follower info BNN yang secara aktif menggunakan sosmed ya. Sosial media ya, banyak banget wadah-wadahnya ya Mbak. Betul, jadi memang gunakanlah sosial media itu untuk menyebarkan kebaikan. Kebaikan di sini mungkin pesan-pesan menyuarakan anti narkotika. Ya minimal kita kesadaran untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita dan keluarga dan teman-teman komunitas. Jadi isinya sosmed biar nggak hate speech semua. Iya betul, jangan nyebar hoax aja. Nggak julid terus ya. Nggak boleh julid ya. Nggak boleh julid dulur dance ya. Iya. Oke. Lebih kayak begitu ya dulur dance sekalian. Berkreativitas ya, dimaksimalkan penggunaan sosmed. Kreativitas tanpa batas kayak gitulah kurang lebih. Dan kita udah bicara tentang gimana caranya biar kita tetap semangat di tengah pandemi. Terus tadi kan juga tema kita kan menjadikan generasi yang cakep nih Mbak. Nah, gimana sih Mbak? Kurang lebih ada tips nggak dari Mbak Ami supaya kita itu tetap semangat, tetap berproses dan berkembang untuk mewujudkan diri kita nih, terutama menjadi generasi yang cakep. Untuk pribadi masing-masing ya. Yang pertama tetapkan, kalau menurut aku ya nanti mungkin dari teman-teman dulur dance atau teman-teman info BNN bisa menambahkan ya yang lain ya. Jadi memang kalau misalkan kita mau istilahnya kan ini meng-empowering diri sendiri ya. Betul. Yang pertama adalah tetapkan standar diri kita. Jadi kita harus punya standarnya diri kita. Standarnya seperti apa? Bukan standar jagang ya, jagang motor. Iya. Standar diri kita. Kita mau diri kita ini dikenal orang tuh seperti yang apa sih? Pribadi seperti apa? Apa kamu mau mencerminkan pribadimu yang ugal-ugalan, asal-asalan? Nah itu sederhana atau gimana? Terserah kalian ya. Semua putusan di tangan dulur dan betul. Iya. Kalau misalkan minimal kalian punya di diri kalian itu apa sih yang bisa aku lakukan untuk orang lain ya? Apakah diriku bermanfaat untuk orang lain? Dalam arti bermanfaat itu bermanfaat yang baik ya. Bermanfaat yang baik. Menginspirasi orang seperti itu. Ya. Minimal ya untuk diri kalian dan komunitas kalian aja lah, deket-deket, nggak usah kalian yang muluk-muluk aku mau jadi selebgram yang mempunyai followers, harus maksa-maksa beli followers, kayak gitu nggak ya. Yang penting tetapkan standar diri kalian dan be yourself, jadi diri kalian sendiri, nggak usah kalian meniru-niru orang lain mau jadi seperti si A, si B, si C, nggak usah, karena kami sendiri yakin bahwa tiap orang itu unik ya, punya kelebihan masing-masing, punya kespesialannya masing-masing. Iya betul. Terus kemudian kreatif, asah bakat skill yang kalian punya. Misalkan kalian suka nih buka-buka resep masakan, kenapa nggak coba jual-jual? Terus kalian punya misalkan punya akun YouTube sendiri atau minimal live Instagram, coba kalian masak-masak sendiri, kalian rekam. Itu mungkin nanti namanya belajar trial dan error ya, tapi kan namanya berproses pasti nanti akan membuahkan hasil. Contoh kecil seperti itu. Gali lah yang jadi apa yang kalian suka ya. Betul, itu nanti bisa jadi istilahnya nilai jual.
bahkan bisa jadi ya kalau sukses ya entrepreneur, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, ya menginspirasi kan, kreatif. Dan kemudian tentunya sesuai dengan tema Hani Mbak, proaktif anti narkoba ya, proaktif anti narkoba. Seperti saya tadi bilang, ya menetapkan standar diri kita, tanamkan di diri kita narkoba ya, untuk khusus untuk konteks narkotika ini. Kalian jangan terpikirkan oh nggak apa-apa nih aku coba-coba sedikit, cuman nyoba aja nggak akan ketagihan. Itu adalah pola pikir yang salah. Sangat apalagi salah ya kalau kalian bergabung di komunitas yang dimana komunitas itu yang istilah memberikan pengaruh buruk, itu ya kurang lebih 80% pasti kalian akan terseret ya, kayak seperti itu. Nah, dengan kalian menentukan standar diri kalian akan memilih mau berteman sama siapa, mau di lingkungan mana bertemannya, kalian bertukar pikirannya seperti apa, itu akan berpengaruh. Nah, kalau kalian sudah menetapkan anti narkoba, aku nggak akan coba-coba walaupun diiming-imingin duit sekian apapun sekian, itu, diajak atau aku dikasih janji-janji bucin-bucin di luar sana. Karena bener loh, untuk siapapun. Aku nggak berusaha untuk menjatuhkan satu gender atau lainnya, cuma karena memang kenyataannya di lapangan ya, khususnya lulur dance yang ciwi-ciwi yang cantik-cantik ya. Kalian jangan mau yang namanya dikibulin dibucinin sama laki-laki yang memang berniat buruk. Kalian istilahnya harus pakai barang supaya aku sayang gitu ya. Itu bullshit banget ya. Jangan sampai. Kalian harus jadi orang yang pinter, yang smart gitu. Ya minimal untuk keselamatan diri kita ya. Proaktif ya, kalian bilang ya, cakep ya, generasi milenial dulur dance yang cakep. Oke, lanjut. Kayak gitu ya langkah-langkahnya dulu dan sekalian. Be yourself, tentukan standar diri kalian. Tentukan standar kalian, dekati di lingkungan yang sekiranya baik ya buat kalian. Iya, karena kan lingkungan kurang lebih pasti akan sangat berpengaruh buat kedepannya kita. Well, tadi kan udah ya Mbak langkah-langkahnya seperti apa. Nah, ini kan di tengah pandemi kita juga secara nggak langsung kan juga ini karakter dulur dan semuanya kan masih berbeda-beda. Ada nggak sih Mbak tips yang solutif nih, gimana sih Mbak caranya? Aku tuh pengen nge-improve diri aku nih, tapi masih banyak halangan kayak gini. Gimana sih Mbak tips yang solutif untuk menghadapi masalah kayak ini? Kayak misalkan di tengah pandemi kayak gini, nih kan kita istilah kita di tengah pandemi ini kita bersandar pada internet ya. Bersandar pada 24 jam. Ya, mau nggak mau kita karena pembatasan sosial. PSBB kita beberapa toko tutup ataupun fasilitas misalkan forum-forum itu juga nggak ada yang diadakan on the spot, diadakan di tempat itu. Kalian minimal proaktif untuk mencari informasi. Biasanya ini sudah banyak ya, kayak podcast gitu yang istilahnya mereka dengan hashtagnya sama-sama belajar. Ya, betul. Iya, itu rajin. Kalau mungkin juga dulu dan ada yang ngikutin TikTok lagi. Jangan TikTok deh. Stop dulu TikToknya libur. TikTok itu sebenarnya juga memang kita melihatnya yang pro dan kontra ya. Ya, tapi kalian harus pinter juga memilih, menyaring. Itu yang hasilnya sama-sama belajar. Jadi kalian bisa belajar dari mana aja. Tergantung niat kalian. Kalau memang kalian mau karena aku di rumah aja nih, aku kok nggak berkembang gitu ya. Aku merasa terkungkung di dalam suatu sangkar misalnya seperti itu. Ya kalian harus proaktif, kalian mencari forum atau webinar secara virtual. Nah itu biasanya kan dimudahkan, misalkan ada yang virtualnya berbayar, ada pun yang gratis. Nah, ada yang free banyak banget Mbak. Banyak yang free. Ikutin, mumpung itu free, ikutin. Kemudian kalau misalkan memang ada yang sekiranya memang bayar berapa sih? Cuman dan itu juga dimudahkan, misalkan pembayaran menggunakan aplikasi berbayar online, M-Banking, OVO, GoPay dan lain-lain. Nah, itu bisa dimudahkan juga. Jadi selama ada kemauan pasti ada jalan. Seperti itu. Kalau tinggal kemauan kalian, kalau misalkan kalian di rumah, aku nih harus berkembang di rumah. Itu pasti nanti kalian akan menemukan jalan. Kalau kalian misalkan di rumah pengen rebahan aja ya nggak akan ada. Nggak bakal sampai lebaran nggak bakal nge-improve diri kita ya. Betul, itu kembali ke diri masing-masing. Kalian mau nggak berkembang itu loh. Seperti itu. Benar. Oke, terus selanjutnya nih Mbak, ini kan
tadi udah bicara tentang langkahnya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Yeah. Nah, ini balik lagi nih, bahkan kadang Saldin sendiri masih bertanya, mungkin dulu dan sekarang juga masih sering tanya, kita ini sebagai generasi muda ini punya peran apa sih kepada pemerintah, kepada pokoknya sekitar kita, terutama dalam momentum HANI ini, apa sih Mbak sebenarnya peranan kita nih? Perannya apa? pemuda ya? Iya. Sebenarnya banyak sekali peran pemuda. Tuh kan, Mungkin Dulur Das juga, terus followernya Sobat BNN Kasidoarjo, tahu nggak sih, pernah dengar nggak kutipan dari Bung Karno bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia, ya. Tuh. Nah itu nggak main-main ya. Jadi memang generasi muda di sini ya, generasi muda kan kita tiap generasi itu ada khasnya sendiri. Betul. Karena generasi milenial ke bawah ini mereka terlahir dengan fasilitas teknologi media yang mumpuni banget, tidak mengenal batas ya, tanpa batas. Jadi nah di sini ini pentingnya bahwa kalian peran ini menginfluence, memberi pengaruh. Ya, kenapa sekarang kalau zamannya Kak Ami dulu mungkin kita misalkan lihat sinetron, ya itu ikutin aja lewat TV. Tapi sekarang sudah bermunculan selebgram. Kenapa kok selebgram terkenal? Bahkan istilah followernya sampai juta-juta. Istilahnya militan, membela misalkan selebgramnya salah, tapi dia membelanya mati-matian followernya. Terlalu fanatik ya. Itu dia, the power of influence ya, memberikan pengaruh. Itu sangat hebat. Kalau misalkan Saldin punya follower banyak, Saldin misalkan menginspirasi dengan kutipan atau kesehariannya Saldin, otomatis istilah followernya ini jatuh cinta ya sama Saldin. Apapun yang Saldin lakukan, misalkan Saldin jadi pembicara di suatu tempat, followernya, aduh Kak Saldin cantik banget, aduh Kak Saldin aku suka banget sama materinya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Pengaruh, lebih ke pengaruh kalau untuk peran ini. Nah makanya itu diharapkan untuk pengaruh-pengaruh yang diberikan ini yang baik, positif, betul, yang baik. Makanya kita di semua lini ya, jadi tidak hanya di BNN saja, jadi semua ya, kita memang mengharapkan ini milenial ini memberikan pengaruh yang baik. Mereka ini mempunyai power suara yang super ya. Iya, punya power suara. Sangat super. Iya betul. Dengan keunikan mereka ya itu. Caranya pasti beda-beda ya Mbak. Caranya beda-beda. Itu dia, the power of influence. Memberikan pengaruh ya ke sekitarnya. Kalau misalkan suka nongkrong di warkop ya oke lah, ada kan forum di warkop. Yang dibahas yang berbobot, jangan julid lagi. jangan ngomongin orang, betul. Yang bermanfaat lah. Iya, bermanfaat. Betul. Kayak gitu. Oke. Jadi tadi udah kan, ini udah paket komplit banget nih Mbak, sesuai dengan tagline kita. Podcast ini punya tagline Mbak, education, experience, dan information. Education, experience, dan information. Udah diedukasi, kita dikasih pengalaman baru, dan juga tentunya memberikan informasi bagi teman-teman sekalian. Well, lanjut nih Mbak, kita juga dapat pertanyaan. Dan ini juga banyak juga ya yang tanya ya. Iya, banyak juga. Ini saking aktifnya ini loh followersnya BNN Sidoarjo dan juga Dulu dan sekalian yang tanya. Oke. Boleh. Gimana? Ini juga mungkin bisa jadi penghujung podcast kita hari ini. Ini udah kurang lebih berapa menit ya kita ngomong, cukup lama juga. Udah berbagi banyak banget ya sama Dulu dan sekalian. Ini ada nggak sih Mbak harapan nih? Pertama ini kan perdananya Dance Podcast. Apa sih harapan Mbak Ami kepada Dance Podcast dan kepada Dulur dan Info BNN Kasidoarjo yang melihat? Apa sih Mbak harapannya? Satu kata aja buat setiap masing-masingnya, kayak satu kata buat Dance Podcast, satu kata buat Info BNN. Lebih dari satu kata dong. Tapi satu-satu. Satu-satu. Oke, kalau untuk Dance Podcast aktif. Aktif. Oke, terus untuk Dulur Dance apa? Enggak ya. Jadi untuk Dulur Dance semangat. Oke, semangat guys. Oke, dan untuk ini followernya Info BNN Sidoarjo proaktif dalam mencegah, memberantas narkoba. Oke. Oh, mungkin sebelum ditutup ya Saldin ya, kita kan tadi janji ya. Oh iya, ada surprise-nya ya tadi. Ya bukan surprise sih sebenarnya, info lebih lanjut yang lagi. Belum banyak dia tahu. Ya untuk HANI nanti, oke, kelihatan ya dari sini ya.
Oke. Jadi untuk Hani, nah di sini kan bisa lihat ya konser slang. Jadi memang untuk BNN RI ini nanti tanggal 27 kita ada namanya konser. Konser hari Sabtu 27 Juni jam 8. Ya, jam 8. Jam 8. Oke. Bagian mungkin nggak kelihatan ya. Jadi Sabtu 27 Juni jam 8. Nah, ini kerjasamanya kita dengan Pos Kota dan Kompas TV. BNN Republik Indonesia. Nah, ini konser slang ini memang diadakan melalui live streaming ya. Nanti ada kalau di kita di BNN Sidoarjo ini ada rencana untuk nobar bareng konsernya slang ini. Konser slang. Nah, ini juga tidak hanya konser biasa. Jadi kita karena situasi lagi pandemi Covid ini ya, jadi memang banyak kok saudara-saudara kita di luar sana yang kesusahan ya. Kesusahan buat keluar dan sebagainya. Makanya dibuka link donasi. Nah, dan untuk teman-teman dulur Darjo, teman-teman dulur BNN Sidoarjo dan teman-teman dulur dari sini bisa nanti mungkin buka di feed di Instagram BNN Sidoarjo. Ya, bisa dicek nanti bakal ada linknya. Ya, untuk yang mau berdonasi. Dari itu aja sih kita aja. Oke. Ya, Salin balik lagi ya, bentar. Nah, ini udah di penghujung podcast dan Salin mau ngasih sedikit kesimpulan dari apa yang semua kita udah kita bahas. Jadi kesimpulannya, apapun keadaannya, kita harus tetap semangat mengelorakan yang namanya proaktif anti narkoba. Terus bersemangat dan bersinergi mewujudkan generasi yang cakep, cerdas, amanah, kreatif, energik, dan proaktif anti narkoba. Tetap semangat ya, bentuk standar buat diri kalian sendiri, break your limit, be yourself, break your limit, pokoknya semua lakukan yang terbaik. Dan pada akhirnya dengan sangat berat hati Salin mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat banyak kepada Mbak Ami yang sudah nemenin Salin ya. Dan Salin juga mengucapkan terima kasih kepada dulur dan followers yang BNN Sidoarjo yang cukup sangat kreatif, bahkan semangat antusias banget mengikuti podcast dan live di Instagram. Oke, sekian dari Salin, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.